Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gemuh, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMA Negeri 1 Gemuh, adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka untuk belajar bersama dengan materi wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit apa yang dimaksud wawasan kebangsaan dan apa yang dimaksud bela negara untuk adik-adik semuanya. Untuk itu kita bahas masalah yang pertama, yaitu pengertian dan definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang tentang diri suatu bangsa dan lingkungannya yang didasari dengan falsafah cita-cita yang tertuang dalam tujuan nasional bangsa tersebut. Cinta tanah air, yaitu kecintaan dan kebanggaan rakyat terhadap Indonesia yang terdiri dari bumi, air, dan udara sebagai anugerah, sehingga rakyat akan waspada dan gigih dalam membela lingkungannya terhadap segala bentuk ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Kemudian kita diperintahkan untuk pembelaan negara. Pembelaan negara yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Kita sebagai seorang pelajar, bagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Pada saat kita di rumah, kita harus juga bisa membantu orang tua dalam lingkungan wilayah RT, bermasyarakat. Kita pun harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu pembelaan awal bela negara. Bela negara bukan berarti harus angkat senjata, tetapi dengan perilaku yang baik dan bermanfaat untuk lingkungan dari tingkat RT sampai dengan nasional, itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kita semuanya untuk membela negeri ini. Kemudian kelanjutan kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan kearifan masyarakat dalam menyikapi keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain sebagai kekayaan bangsa, sehingga rakyat memiliki persatuan dan kesatuan yang bulat dan utuh guna menangkal setiap ancaman yang datang, baik ancaman dari dalam negeri kita maupun ancaman yang datangnya dari luar negeri. Kemudian perlu saya sampaikan kepada adik-adik semuanya bahwa situasi yang berkembang pada saat ini di negeri ini, terutama pada generasi muda kita, yaitu wawasan kebangsaan, cinta terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hampir rata-rata para pemuda kita sudah semakin memudar kepada bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika, di mana di dalamnya ada
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ada Sumpah Pemuda mulai membias. Nyatanya sudah tidak seperti dulu lagi. Kita contohkan untuk beradu prestasi, misalnya untuk antar sekolah bisa terjadi perkelahian dan lain sebagainya hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Untuk itu kita tanamkan kembali bahwa sekolah satu dan sekolah yang lainnya adalah satu untuk majukan generasi-generasi penerus yang berkualitas. Di mana di dalam kondisi yang sekarang ini ada beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor intern dalam keluarga, di mana terkadang kita ada orang tua tidak harmonis, mengabaikan adat istiadat, kurangnya pendidikan agama. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang dari luar, bisa media, handphone, kelompok teman bermain yang sifatnya datang dari luar, kemudian lingkungan strategis baik regional maupun nasional, semuanya ini bisa mempengaruhi adik-adik semua dalam berbangsa dan bernegara. Dalam artian tidak sampai jauh sana, tapi kita sebagai seorang siswa atau pelajar, kita cukup melaksanakan hal-hal apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, apa yang diatur oleh guru kita laksanakan dengan baik. Kemudian saya berharap bapak-bapak guru semuanya berharap kepada adik-adik semuanya, mari kita awali niat pribadi ikhlas dan taat kepada agama. Yang kedua, jujur dan disiplin, giat belajar dan berlatih, menghormati orang tua, budaya, norma yang berlaku di lingkungan kita, kemudian memiliki cita-cita yang berprestasi, pantang menyerah dan semangat, menghargai jasa-jasa pahlawan, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tingkatkan semangat Sumpah Pemuda, cintai merah putih dan NKRI, dan yang terakhir, berjiwa Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, mari kita berupaya dalam wawasan kebangsaan dan bela negara ini. Adik-adik harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Kita tumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita. Kemudian tumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, tumbuhkan keyakinan akan kesaktian Pancasila. Yang keempat, tumbuhkan kerelaan berkorban, di mana adik-adik semuanya belajar ini merupakan pengorbanan. Berkorban waktu, pikiran, dan tenaga. Dan yang terakhir, tumbuhkan kemampuan awal untuk membela negara kita. Dan bisa kita simpulkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa NKRI yang beraneka ragam adat istiadat, suku dan budaya, berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, maka upaya untuk memperkokoh integrasi nasional sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kesatuan HANKAM haruslah menjadi komitmen kita semuanya untuk tetap mempertahankan dengan berpedoman pada 4 pilar penopang dalam berbangsa dan bernegara, yaitu persatuan dan kesatuan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian yang dapat saya sampaikan.
tentang wawasan kebangsaan dan bela negara bagi generasi muda, bagi siswa-siswi SMA 1 Gemuh dalam rangka mempertahankan NKRI sehingga didapat persepsi yang sama dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Semoga apa yang disampaikan pada pagi ini bermanfaat khususnya diri saya pribadi dan umumnya pada adik-adikku semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.